Pada suatu pagi yang dingin di Jerman, tanggal 14 April 1561, warga kota Nuremberg terbangun bukan oleh lonceng gereja atau hiruk-pikuk pasar, melainkan oleh sesuatu yang melintas di langitnya. Kota itu pada masa abad pertengahan adalah pusat perdagangan, percetakan, dan pemikiran. Masyarakat hidup berdampingan dengan perang, penyakit, juga keyakinan religius yang begitu kuat, hingga hal-hal kecil bisa dianggap sebagai pertanda Tuhan. Hans Gleiser, seorang pembuat ukiran kayu, menggambarkan fenomena aneh itu di lembaran cetakan yang kemudian menjadi dokumen sejarah. Dia menulis bahwa pada pukul 4-5 pagi, bola-bola cahaya, tabung panjang, silinder, lingkaran hitam, bahkan salib, tampak bertarung di udara. Sebagian bergerak cepat, sebagian berputar, sebagian lagi seolah saling menabrak sebelum jatuh ke tanah dalam bentuk asap. Dan di penghujung peristiwa, sebuah objek besar berbentuk tombak hitam muncul di langit. Tombak itu melayang perlahan, lalu hilang ke arah barat. Ini mungkin terdengar seperti scene anime ataupun film. Namun, semua ini diperkuat oleh bukti kesaksian Gleiser yang menuliskan, tanda-tanda ini dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Tetapi manusia masih saja sombong dan tidak bersyukur. Di abad itu, apapun yang tidak bisa dijelaskan langsung dianggap sebagai pesan ilahi, berkat Tuhan, atau keajaiban. Tak ada cuaca ekstrim, tak ada fenomena optik, yang ada hanya takut. Hari ini, para sejarawan mencoba membongkar apa yang sebenarnya terjadi di Nuremberg abad itu. Beberapa ahli meteorologi mengatakan bahwa itu hanya fenomena optik, seperti parhelion, yaitu cahaya yang memantul dari kristal es di udara. Halo matahari, lingkaran cahaya besar di sekitar matahari, ataupun sandok, titik cahaya yang sering tampak seperti bola terang. Ada dua teori psikologi yang sangat relevan. Yang pertama yaitu apopenia. Apopenia adalah kecenderungan otak untuk melihat pola dan makna pada hal yang sebenarnya acak. Jika otak kita melihat titik-titik cahaya acak di langit, dia akan menghubungkannya, memberi bentuk, memberi cerita, maka rasanya masuk akal. Dan pada abad pertengahan, pola yang paling masuk akal adalah iman, iblis, malaikat, atau bahkan pertempuran surgawi. Yang kedua yaitu kepanikan moral. Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat bisa panik bersama hanya karena satu stimulus. Ketika satu orang bilang, "Aku melihat benda berperang di langit," orang lain akan terpengaruh. Dan karena konteks budaya saat itu penuh ketakutan religius, maka sesuatu yang sederhana bisa berubah menjadi ancaman luar biasa. Di akhir hari, peristiwa Nuremberg lebih banyak mengungkapkan tentang manusia daripada tentang langit. Jika dilihat ulang, misteri ini memperlihatkan beberapa hal. Yang pertama, manusia selalu mencari makna, bahkan pada hal yang acak. Kedua, ketakutan dapat mengubah fenomena alam menjadi mitos. Yang ketiga, informasi yang belum bisa dibuktikan sering diperbesar oleh budaya dan kepercayaan. Dan yang terakhir, masyarakat yang belum punya kerangka ilmiah cenderung menutup celah ketidaktahuan dengan cerita-cerita spiritual. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu orang, Hans Gleiser. Hans Gleiser adalah pembuat ukiran kayu yang hidup di abad ke-16, semacam pembuat poster di zamannya. Dia bukanlah ilmuwan, bukan ahli cuaca, dan bukan saksi yang handal menganalisis fenomena alam. Banyak sejarawan berkata jika tulisan-tulisannya sering dilebih-lebihkan. Bahkan sebagian karyanya hanya salinan tak resmi dari percetakan lain. Intinya, Gleiser hidup di periode Eropa yang penuh ketakutan, takhayul, dan keyakinan bahwa hal aneh di langit pasti berarti pesan dari Tuhan. Jadi wajar jika ia menggambarkan kejadian ini dengan cara yang dramatis. Bisa jadi fenomenanya kecil, tapi ceritanya dibesar-besarkan karena imajinasi masyarakat waktu itu.
Mungkin di langit Nuremberg memang ada fenomena atmosfer, matahari ganda, dalam matahari, atau mungkin pantulan cahaya. Tapi bagaimana cara Hans Gleiser menceritakannya, itu yang membuat semuanya terlihat seperti perang antar benda terbang. Fenomena ini mungkin tak pernah memiliki jawaban pasti. Tapi satu hal yang jelas, rasa ingin tahu manusia selalu lebih besar dari rasa takutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.